lahiran gereja. Gereja begitu kuat persekutuannya, mulai dari 120 murid yang diloken. Mereka tiap hari bersekutu, berkomunitas, bersekutu. Lalu hari yang ke-10 Roh Kudus turun. Lalu mereka khotbah pertama di hadapan seluruh umat Yahudi dari seluruh dunia. Karena hari raya, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya mereka. Lalu Petrus berkhotbah, dan sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Wow, kalau di sini nanti saya sekali bertobat 3.000 sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kita ibadahnya di sepak bola. Sepak bola. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu 2 hari ini saya mempersiapkan untuk kita menjadi komunitas yang betul-betul sejati. Sesuai dengan tema kita, dipanggil dalam komunitas perayaan. Saya hanya menjelaskan arti komunitas itu persekutuan, kelompok masyarakat, ya, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu komunitas. Lalu besok kita akan belajar bagaimana berkomunitas. Lalu minggunya Beda Ustaz. Jadi kita sudah siap menjadi komunitas Tuhan. Amin. Komunitas. Apa sih artinya komunitas? Saudara, tas komuni. Komuni itu persekutuan. Jadi kalau kita bersekutu begini, itu namanya komuni. Dan lahir dari perjamuan Tuhan. Orang Katolik, gereja Katolik, kalau ibadah pasti ada perjamuan Tuhan. Dan itu menjadi intinya. Dulu, tidak tahu sekarang. Dulu firman disampaikan cuma sebentar, tapi pusat ibadah mereka adalah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Caranya beda dengan kita. Ya, jemaat maju satu-satu, lalu pastor ada di depan, hosti itu, roti gepeng itu dicelup ke anggur, lalu jemaat satu-satu maju ke depan, berlutut di kursi begini, terus ini, nah gitu. Apa sebenarnya kita kayak gitu? Tidak pakai kursi. Tidak pakai kursi. Tidak. Langsung. Pernah ikut. Oh ya, saya sekali ikut ngantar kakak saya, kakak yang kedua, tapi saya nggak ikuti, cuma duduk aja lihat. Maju di depan tuh ngambil air bersuci, gitu ya. Terus komuni, persekutuan. Jadi dasarnya persekutuan dengan Tuhan Yesus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, komuni, ya. Lalu ada kelompok yang menamakan dirinya komunis. Saudara, Cina itu komunis, negara komunis. Rusia, Soviet itu negara komunis. Kok pakai komunis juga? Nah, karena mereka erat, kekuatannya, persekutuannya erat dari rakyat untuk rakyat, proletar. Jadi rakyat jadi kuat mereka. Keadilan untuk rakyat, tanah bersama untuk untuk rakyat dibagi. Sehingga mereka menyebut negaranya atau paham partainya komunis karena kuat persekutuannya, persahabatannya. Jadi komuni.
komunitas itu berarti suatu kelompok yang sifatnya selalu bersekutu, selalu rukun, selalu menjaga kesatuan, memperhatikan satu sama lain dan sebagainya. Akhirat tas itu menunjukkan sifat. Ya, komunitas berarti persekutuan yang sifatnya erat, kuat. Nah, kembali kepada arti dasar komuni itu persekutuan dengan Tuhan. Berarti komunitas itu adalah kita kelompok menjadi suatu persekutuan yang sifatnya persaudaraannya kuat, kasihnya kuat, bersumber dari kasih Tuhan Yesus. Jelas ya? Jadi komunitas itu seperti yang saya sampaikan. Sekarang gereja-gereja banyak yang pakai nama komunitas, tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. GBDI banyak yang sudah pakai, ya, Petra Community, ya, itu di Semarang, di Mataram, ya, banyak Agape Community, ya, dan sebagainya. Itu komunitas. Apakah komunitas bukan sekedar program atau acara? Jadi komunitas itu persekutuan bukan karena program. Kita program kerjanya hari Rabu ketemu dan sebagainya. Jadi kita datang karena program, karena kesepakatan melakukan kegiatan. Cuma itu toh, program. Ya, makanya kita menggunakan istilah tahun pelayanan. Kita nggak pakai program, tahun pelayanan. Karena program itu menunjukkan organisasi saja. Jadi di program, dipikir, bagi kiki, bagi kiku, lalu sepakat datang ya, dan sebagainya. Jadi komunitas itu bukan program. Kalau kita datang bersekutu bukan karena program, tetapi karena kita ingin bersekutu. Digerakkan oleh keinginan bersekutu, bukan digerakkan oleh program. Saudara, kalau digerakkan oleh program, lalu bisa terjadi begini. Ini 10 hari perayaan Pentakosta, kan bukan ibadah umum. Iya toh? Lalu orang merasa aku tidak wajib datang, itu kan program. Aku tidak termasuk. Karena datangnya karena program. Coba kalau minggu sudah dalam tanda petik biasa diprogramkan teko, nek orang teko rasanya piye gitu ya. Tapi kalau di luar itu santai aja, aku orang berkewajiban datang, itu kan programnya gereja untuk pengurus dan sebagainya, untuk yang kepengen mengalami jamahan Roh Kudus dan sebagainya. Aku tidak termasuk. Nah itu kalau berdasarkan program. Kalau tidak dijadwal ya orang, misalnya begitu, itu program. Jadi komunitas bukan program atau acara. Memang ada acaranya, ya jamnya ditentukan, ada musik, ada WL, ada yang khotbah, ada acaranya, tetapi bukan itu tujuannya. Ya. Nah, tetapi gaya hidup Allah. Oleh karena itu, komuni perjamuan Tuhan itu kita berkumpul untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Berkumpulnya bukan karena program, tetapi karena rindu mempunyai hubungan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Pusatnya adalah
mau menerima perjamuan Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Nah, ini adalah gaya hidup Allah. Jadi komunitas itu gaya hidupnya Allah. Jadi kalau kita berkomunitas, komunitas perayaan, berarti komunitas kita itu gaya hidup Allah. Kalau Allah ada di dalam hidup kita, DNA Allah ada di dalam hidup kita, maka itu menjadi gaya hidup. Saudara, anak-anak kita itu mewarisi karakter orang tua. Menyatu. Ya, karena apa? DNA orang tuanya ada di dalam dia. Jadi apa yang dilakukan orang tuanya otomatis ada di dalam. Mlakune padha, ya toh. Gayane padha. Saya itu kalau lihat video di Facebook, di YouTube, aku jalan naik ke atas, turun, terus saya ngomong sama istri saya, no, aku persis kontekku ya, aku podo, ya, nggak jadian, saudara. Kenapa? Karena DNA orang tua kami ada. Jadi cara jalannya mirip. Ya tidak jaga rupanya mirip. Oh matanya papai. Mulutnya mamai. Gitu ya. Dhuwure ngkonge. Nah kita ini lahir baru. Dilahirkan dari atas. Lahir pertama procok dari ibu. Itu kelahiran pertama. Kelahiran kedua, kelahiran baru ketika percaya kepada Tuhan Yesus jadi anak Allah. Ya, jadi DNA orang tua ada secara alami, DNA Allah ada secara roh. Sehingga tidak heran kalau sikap hidup kita gayanya kok kayak kasihnya kok kayak bisa ngampuni musuhnya kok kayak Tuhan Yesus ya. Karena DNA-nya ada di kita. Jadi komunitas itu adalah gaya hidup Allah. Kita anak Allah berarti kita memiliki gaya hidup Allah. Menyatu. Kemarin saya sudah melihat gambaran mobil ber-AC sekarang itu AC-nya sudah menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Begitu ceklek berung terus mau pasang AC tinggal klek AC langsung naik. Mesinnya enggak. Tapi kalau ditambahi ya toh modifikasi wah beda karena bukan menyatu ditambal apa? Tambal sulam. Jelas ya? Kejadian 1 ayat 26. Nah, saya tidak menulis ayatnya karena memang terus terang belum sempat ya. Soalnya setelah tak lihat nanti ada beberapa ayat kalau saya memasukkan ini sudah jadi saudara yang saya ada sudah lama. Lalu kalau tak seselno sondok gelmoan. Nah dibaca aja, minta tolong salah satu membaca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, makasih. Baiklah kita itu jamak.
Siapa? Tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Selalu bekerja bersama. Baiklah kita menjadikan manusia menurut peta dan rupa kita. Jadi DNA. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus selalu bekerja sama, komunitas. Tidak pernah satu ingkari yang lain. Selalu sehati, sepikiran. Lalu kita diciptakan menurut gambar dan rupanya, serupa dengan Allah. DNA-nya adalah anak serupa dengan orang tuanya. Ya, jadi itu gaya hidup Allah. Satu, tempat mempraktekkan gaya hidup Allah. Jadi komunitas, apakah komunitas itu gaya hidup Allah? Lalu satu, tempat mempraktekkan gaya hidup Allah. Jadi ketika kita menyatu menjadi komunitas, di dalam komunitas kita seperti ini, praktekkan gaya hidup Allah. Ya, komunitas sesama orang percaya, praktekkan. Aku praktekkan gaya hidup Allah. Yeni praktekkan gaya hidup Allah. Agus praktekkan gaya hidup Allah. Ya dong. Mbak Faidem praktekkan gaya hidup Allah. Nah, lu. Ya, gitu ya. Lalu apakah hanya di dalam? Di luar juga begitu, saudara. Kita punya komunitas. Komunitas masyarakat. Mungkin mereka bukan orang Kristen, tapi kita sebagai orang Kristen tetap mempraktekkan gaya hidup Allah, sehingga orang yang bukan Kristen merasa, oh, kok beda ya? Ketoro, saudara. Saya seringkali mengalami seperti ini, saudara. Ketemu orang yang saya tidak kenal, lalu ngomong-ngomong sebentar, kroso ini, iki mesti anak Tuhan. Kroso. Terus setelah ngomong-ngomong, ternyata betul. Kenapa? Nah itu gaya hidup Allah. Ya, nyambung. Petinju ketemu dengan petinju, nyambung. Ya kan? Yang enggak petinju enggak ngerti. Pukulan gini kayak apa, pukulan gini kayak apa, orang ngerti. Apa itu? Ya. Lalu apa? Kalau tinju itu kan ada kelas-kelasnya ya, kelas terbang, kelas apa gitu ya. Kita nggak ngerti, tapi mereka ngerti karena komunitasnya. Nah kalau kita keluar, lalu ada orang Kristen lain, mesti nyambung. Lambat atau cepat nyambung. Ya, menjadi komunitas sejati. Jadi ketika ketemu kita sharing, berbagi. Yang satu sulit ngampuni, tetapi yang satu sudah diberkati Tuhan bisa ngampuni, terus berbagi. Sehingga kita lama-lama saling menajamkan, saling mempengaruhi. Sehingga komunitas kita menjadi komunitas makin murni, makin sejati. Saling nulari. Aku kok bisa ngampuni ya? Nah ternyata si A sudah bisa saksi, aku dulu yang tidak bisa. Saya mendendam, saudara, jujur, Quraisin. Ya, dari karakter secara psikologi, saya ini pendendam. Tetapi ketika saya jadi anak Tuhan, bisa ngampuni, saya sampai berdoa, Tuhan, iso ternyata ya Tuhan. Waduh, luapan sukacita, saudara. Karena apa? Gaya hidup Allah itu berinkarnasi, menjelma di dalam hidup saya. Bisa ya ternyata. Wah, senangnya luar biasa, saudara. Nah, setelah itu bisa terus. Memang kadang-kadang ada berat juga. Kalau kasusnya lebih berat lagi, minta Tuhan yang dulu sudah dapat, minta Tuhan DNA
Engkau Tuhan yang mengampuni dosaku. Aku harus mengampuni sama seperti Engkau sudah mengampuni aku. Dan bisa, karena apa? DNA-nya Tuhan ada di sini. Jadi komunitas menjadi komunitas sejati. Karena masing-masing hidup awalnya dibagi, disaksikan. Kesaksian di atas itu juga bisa seperti itu, nular. Jelas ya? Terus 2, tempat Allah menyatakan diri kepada umatnya. Jadi komunitas itu tempat atau wujud persekutuan di mana Allah menyatakan diri kepada umatnya. 2 atau 3 orang berkumpul sehati dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Kita lebih dari 2, lebih dari 3. Tuhan ada menyatakan diri. Jadi kalau kita sudah kumpul komunitas anak-anak Allah, maka di situ Allah menyatakan dirinya. Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Saudara pernah lihat KKR ketika Roh Kudus bekerja? Kenapa? Tapi besok dia. Pernah nggak lihat KKR ketika Roh Kudus hadir, pendeta berkhotbah terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terima Roh Kudus, orangnya gitu. Pernah? Orang dicongkroknya loh ya, dari mimbar, itu Roh Kudus bekerja. Tuhan menyatakan dirinya. Terus banyak yang merasa hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, bahasa roh, glosolali, bahasa roh dalam bahasa manusia yang dia sendiri tidak ngerti. Ada yang Woi, ada yang Korea, ada yang bahasa Jawa kuno itu Sanskerta. Wow, kenapa? Karena Allah menyatakan diri. Yang sakit mau sembuh, ya, dalam komunitas. Dan kita rindu gereja ini nanti step by step, tahap demi tahap akan mengalami itu. Kita bisa mengalami kalau kita sudah mulai tambah ngerti. Kalau belum ngerti kan bingung. Kok ngono kesurupan itu? Nah, tambah di geret betul. Karena nggak ngerti. Tapi kalau sudah belajar ini ngerti, lalu kita kepengen Tuhan. Sing kepengen bukan hanya pendetanya kok, semua kepengen. Nah, sudah begitu, ya, menjadi rumah Allah. Rumah Allah, bukan hotel. Saya kemarin ngomong sama siapa ya, ngomong gini, ada sakit sama Andai. Kalau bayar itu kan namanya obat, ya. Tapi saya itu tantemu, omamu masuk rumah Dewi, dimusuhi ya lebah. Nah itu omahnya sopo. Wani-wani tuan rumahnya teko kok tambah koyok penguasa deh. Wis tinggoni walet saiki tinggoni lebah bareng. Saudara, rumah berarti tinggal di situ. Amin.
Jadi ketika kita berkumpul, Roh Kudus turun, Allah menyatakan diri menjadi rumah Allah. Sampai tante ngomong, lu enak tidur di rumah Allah. Jarang ngomong begitu, saudara. Aku madeg kok. Soalnya baru saja Ibu Lina kan dipanggil Tuhan. Wis ngomong sampai anaknya ya dah, dengar kesaksiannya. Engkau papimu cepat iya, bojomu sekolah teologi, mami ndak menangi kok nek lulus kok, apa gak ngerti. Lagi tidur di rumah Allah. Biasanya kan dipastori gitu, di rumah Allah. Dan saya itu punya karakter gini, saudara. Mulai dari kecil itu, nek gopo, saudara, itu kayak orang ngamuk. Ada keluarga saudara seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada, aku tok lagi. Tante-mu sampai mau coba orang lain mengungkapkan kok dia mau diseneni. Aku ngomong, aku nggak ngamuk, aku gopo. Mulai kecil aku nek gopo ya begini. Belum lagi terus share bahayanya di sengat lebah dalam hitungan jam mati. Waduh. Wah, aku sudah ambisi dia, aku belum merasa tinggal. Tapi aku baca lagi, saudara, sondok plong. Karena yang di-share kalau saudara teliti, yang mati itu orang dibentuk 1 tahun, tapi golongan tahun. Wah, malah mati. Okean racunnya, iya dong. Aku sondok plong. Wah, terima kasih Tuhan, ternyata orang siji tahun. Tapi ya perlu hati-hati. Sampai tak takoi, kok sampai nge-share masuk dan oleh kok supaya orang-orang hati-hati. Ya, kok nek wis mari kok ya. Kembali ke sini, menjadi rumah Allah kok iso ngelantur kemana-mana. Tapi dari rumah lah, karena dia mau tidur di rumah Allah. Nah, tidur di rumah Allah yang gelar kosor, kene gitu ya, kasur, orang dhuwur. Jelas saudara ya, tempat Allah menyatakan diri kepada umatnya itu komunitas. Komunitas perayaan berarti Tuhan menyatakan diri lalu membuat kita jadi merayakan. Hadir, wah. Ya, Allah akan menyatakan dirinya. Matius 18 ayat 20. Gantian, apa? Matius 18 ayat 20. Iya, terima kasih. Bukan hanya hadir, saudara, tapi ada di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Di tengah itu pusat. Ini pas tengah kan? Burung ya. Sentralnya. Berarti ketika kita berkumpul, Tuhan hadir, orang pojok kono. Ya, tetapi dia menjadi pusat, sentral. Wow, kalau Tuhan jadi sentralnya beres deh, ya kan? Jelas? Kita harus hidup dalam gaya hidup Allah. 2 Korintus 6 ayat 16. Lalu 7 ayat 1.
2 Korintus 6 ayat 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Iya, makasih. Jadi komunitas itu bait Allah, berarti beberapa orang kumpul lalu Tuhan hadir di tengah. Apa? Hanya gitu. Berarti kalau kita nggak kumpul begini, Tuhan nggak bisa hadir. Nah, 2 Korintus 6 mengatakan kita ini satu demi satu bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Ya, luar biasa saudara. Jadi di rumah ketika saudara mengekspresikan, mewujudkan gaya hidup Allah, maka Allah yang ada di dalam diri kita itu yang menyatakan diri. Jadi kita masing-masing itu bait Allah. Allah ada, Allah ada, Allah ada, Allah ada. Nah dulu saya pernah memberi gambaran, andai kata nggak seperti itu ya, kita ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada yang belum? 12. Wah, nek rolas Tuhan baru hadir 1. Tapi lebih dari itu, saudara, 12. Saya bait Allah, Allah berdiam. Guru bait Allah, Allah berdiam. Rahel bait Allah, Allah berdiam. Terus kita kumpul, saudara bayangkan. Jadi kita tidak hanya melihat rolas kumpul terus Tuhan 1 teko rolas banding 1. Tetapi kita masing-masing bait Allah. Roh Allah berdiam. Saya kumpul di sini. Ada Allah berdiam dalam hidup saya. Urut ada Allah berdiam dalam dirinya. Saudara masing-masing 12 jadi 1. Makin kuat enggak kehadiran Tuhan? Makin kuat. Jadi itu ya, luar biasa komunitas seperti itu. Mempraktekkan kasihnya, kebenarannya, dan kuasanya lewat persekutuan dan firman Tuhan. Jadi ketika kita ketemu begini, Allah hadir di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan hadir sebagai pusatnya, lalu di situ kita mempraktekkan kasihnya, saling mengasihi, mempraktekkan kebenarannya, saling berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan, saling mempraktekkan kuasanya. Barangkali saya tidak diberi Tuhan kuasa melakukan mujizat, tetapi di antara saudara ada. Nah, mempraktekkan kuasanya, tidak usah ngenteni semua pendeta, mujizat pendeta, kesembuhan pendeta, semua pendeta. Wah, pendetanya jadi Superman gitu ya. Yang wedok jadi Superwoman gitu. Enggak. Pendetanya tidak melakukan mujizat, tapi di antara saudara ada, maka saudara praktekkan dalam nama Yesus. Saya mendengar kesaksian dari Pak Yairus ketika upacara waktu masih di Semarang. Ada sepasang suami istri yang akrab banget. Saya kan sering berada dekat dengan Pak Yairus, dampingi dia. Lalu dia berkata, Pak, ini loh suami istri yang anaknya itu dulu kelainan jantung. Dokter sudah berkata enggak ada harapan kecuali jantungnya, saya lupa istilahnya ini, transplantasi atau apa begitu, atau kelepnya atau apa, tapi sulit. Didoakan sama pasangan suami istri ini, Pak Yairus dan Bu Nina, didoakan.
Nah, bayangkan saudara kalau kita tiba-tiba diminta bareng-bareng berdoa untuk jantung yang sudah tidak ketulungan, kita doanya nangis-nangis enggak? Tuhan tolong, jangan sampai mati Tuhan. Gitu kan? Ini Pak Yairus dan istrinya seperti itu. Tiba-tiba Bu Yairus, Bu Lina di sini atau ngomong jelas, ini waktunya mujizat, ada mujizat. Langsung ditangkap oleh Pak Yairus, terus berdoa, tidak minta-minta lagi. Dalam nama Yesus terjadi mujizat. Mujizat, jantungnya baru. Anaknya gede, ditunjuk aku, itu loh Pak anaknya. Jadi wis mati. Mujizat. Karena apa? Allah hadir. Lalu Bu Lina diberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kemarin kita singgung itu ya. Jadi itu kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu ini bisa sembuh total. Lalu Bu Lina yang dapat karunia itu. Terus dia ngomong benar dan menghidupkan, tidak mempermalukan. Mujizat, waktunya mujizat. Nah, Yairus nangkep. Langsung doanya enggak minta Tuhan tolong sembuhkan Tuhan, enggak. Dalam nama Yesus jantung sembuh, mujizat. Itu bukti kehadiran Tuhan di dalam komunitas. Mempraktekkan kasihnya, mempraktekkan kebenarannya, dan mempraktekkan kuasanya. Lewat apa? Persekutuan. Jadi tidak semua karunia ada di pendeta, saudara. Enggak. Saudara ada. Makanya nanti saya sudah lama kepingin, tadi baru share, masih belum final, kepingin nanti setiap minggu ada hari khusus untuk kita belajar seperti ini. Kalau di khotbah kan nggak bisa. Ya, terus. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya? Ono suara banter kayak di Pentakosta itu ya, ada angin, terus ada lidah api, kayak burung kita mendani orang teko-teko ya. Ada burung merpati, orang teko-teko ya. Di Bojonegoro waktu saya masih kaum muda, ada seorang teman saya yang kenyakan, dan dia bersyukur sekarang jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi kemis menghujat Roh Kudus, ternyata enggak. Ketika kita doa Pentakosta 10 hari itu, dia kenyak pendetanya. Kita tunggu merpati dulu, kok orang toko-toko ya, itu mana loh, pintu itu. Kita tunggu lidah api. Aku tak pikir, aduh, waktu itu aku kan belum ngerti apa menghujat Roh Kudus, saudara ya. Tapi waduh, ini menghujat Roh Kudus itu. Pekerjaan Roh Kudus sudah di ece-ece. Apakah seperti itu? Enggak. Satu, melalui kasihnya. Memang kita bisa rasakan kehadiran Tuhan itu proses. Kenapa saya katakan gini? Karena lawan kita, saudara, iblis. Kalau iblis datang itu kita proses. Allah menggiring, ya. Kalau Tuhan hadir, dia lebih dari kuasanya, lebih dari iblis. Pasti kalau kita makin peka ya, makin peka kira rasa. Tetapi ini yang melalui kasih, love encounter. Pak Paulus sejoyo orang bahasa Inggris bareng Pak ini no duet. Saya mau menjelaskan saudara, karena artinya sangat lebih kuat daripada sekedar melalui kasihnya. Memang artinya secara umum love encounter itu pertemuan melalui kasihnya. Tapi mari kita coba lihat pemahaman bahasa Inggris. And itu di dalam, dari dalam itu and.
Foto DE. Counter itu menangkal. Kalau ada pembicaraan salah itu saudara ya, ini diterus-terus no bahaya di kabeh. Lalu saya mau counter pernyataan saudara, tidak benar itu. Yang benar itu gini-gini, itu counter, menangkal. Ya, jadi bukan membantah, perbantahan, tapi menangkal. Jadi supaya tidak benarnya itu semua dengar lalu tidak ada yang menangkal, nggak percaya. Tapi kalau saya tahu itu tidak benar, saya menangkal. Maaf ya, saya mau counter perkataan saudara. Itu tidak betul. Yang betul itu ini. Itu menangkal. Ya, bangunan yang tinggi di atasnya dikasih penangkal petir. Tahu ya? Sehingga kalau petir tidak langsung. Sebab kalau tidak, saudara, saya punya staf sekretariat di GIA Kudus. Itu bolak-balik TV-nya, kulkasnya rusak. Karena apa? Petir. Karena tidak ada rumah itu, tidak ada penangkalnya. Dia langsung dek. Makanya kemarin saya baru eling ini kok nek ono petir-petir tak jabuti udah. Apalagi ini Anyar jabut. Iya loh, cucuk dua pecah aduh. Tapi saya mau ikut istri saya. Sepatunya 4 juta dipakai tiba-tiba. Tahu nggak saksi? Puji Tuhan, saudara diizinkan. Untuk apa? Aku dapat sepatu baru. Aku mau niru, nek rasa ditangkap, dia untuk baru yang 75 ini. Tapi kan anyar. Soal harganya drop anyar. Jadi encounter seperti itu ditangkal dari dalam. Bertemu secara umum encounter itu perjumpaan, pertemuan. Tetapi kalau diuraikan M dari dalam, counter ditangkal, ditangkal. Jadi kita kan kekurangan kasih, saudara. Cara Tuhan hadir adalah memenuhi kita dengan kasih. Sehingga ketika kebencian mau muncul, ketika kemarahan mau muncul, ketika roh kritik mau muncul, Roh Kudus hadir, Tuhan hadir menangkal dengan kasih. Sehingga tidak jadi nakal. Jelas ya? Nah kalau gini kan lebih jelas loh. Kalau hanya melalui kasihnya kan enteng gitu ya. Tapi kalau love encounter, kita tahu, oh berarti kebencian atau roh yang tidak mengasihi, ketika Tuhan hadir, Tuhan ada di dalam, menangkal itu dari dalam dengan kasihnya. Mudah ya? 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Halo. Jangan takut saudara-saudara, saya sudah ada di sini. Ada yang baca? Udah biar tak. Pintar nih. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 12. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak
tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, aku tetap di dalam kita, Allah tetap. Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Iya. Amin. Jadi Allah ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi ketika kita kurang bisa mengasihi, Allah encounter, love encounter, kasihnya sempurna di dalam kita, sehingga kita bisa. Nah, ketika itu kita sadar, oh Tuhan terima kasih, berarti Engkau ada, Engkau membantu aku dengan kasih, menangkal kekurangan kasih saya, dan sekarang aku bisa mengasihi. Ketika saya bisa ngampuni, saudara, saya heran banget. Tapi kemudian saya memuji dan menyembah Tuhan karena sadar itu Tuhan yang ada di dalam diri saya. Love encounter, sehingga aku bisa mengampuni. Wow. Itu hadirat Tuhan. Jelas? Melalui kebenarannya, trust encounter. Kebenaran dari dalam menangkal kebohongan kita, menangkal kita nggak bisa mengerti kebenaran Tuhan, lalu Tuhan menangkal dengan memberikan kebenarannya, sehingga kita tahu yang benar dan yang salah. Ya, dibaca Yohanes 17 ayat 17. Saya ingatkan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita ingkar dari kebenaran, Tuhan menyatakan dirinya dengan trust encounter. Jadi dia menangkal ketidakmampuan kita untuk mempraktekkan kebenaran dengan kebenarannya yang luar biasa, sehingga kita bisa selalu ditangkal. Apa yang tidak benar di dalam hidup kita, tak counter ya, dari dalam ini tak kayak kebenaran. Nah, itu kehadiran Tuhan. Yang ketiga, melalui kuasanya, power encounter. Kita tidak mampu, lalu Tuhan bisa, dia menangkal kelemahan kita dengan kekuatan. Ayatnya ada 1 Korintus 12, 11 ayat. Gak apa-apa ya. Satu Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
Kepada yang seorang dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Iya, tua banget ya. Kita baca ayat, saya jelaskan ayat 6, menekankan ayat 6, tidak jelaskan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ini kuasa. Kalau tidak kuasa, tidak bisa perbuatan ajaib. Misalnya kaki timpang, satu lebih pendek dari yang lain. Perbuatan ajaib, dokter bisa membuat sama, sangat sulit. Ya, no? Perbuatan ajaib itu kuasa Tuhan. Tiba-tiba molor. Itu pernah terjadi di Afrika. Gigi habis, dicuakan tumbuh gigi baru. Wow, orang perlu dokter gigi. Di Indonesia Tadi mujizat jantung bermasalah. Nek orang cepat didandani mati. Ada jantung baru. Ketika dokter orang sembuh, kok jantungnya wis sempurna? Dari mana jantungnya? Dari Tuhan. Itu kuasa. Jadi saya baca sekali lagi, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Saya terjemahkan dengan perbuatan kuasa. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, melalui semua orang. Jadi Allah bisa pakai Agus misalnya, power encounter, menangkal yang tidak bisa diatasi, lalu melalui Agus ada kuasa. Dia berdoa sembuh. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Tuhan? Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Jadi rohnya satu, sama. Jadi bukan roh A, roh B, roh C, enggak. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Diberi dari dalam Torah, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jelas ya? Jadi Tuhan menyatakan diri melalui love encounter, menangkal dari dalam kekurangan kasih kita dengan kasihnya yang sempurna. Melalui third encounter, menangkal ketidakbenaran kita, kurang paham kebenarannya dari dalam kita, sehingga kita bisa menyatakan kebenaran. Melalui power encounter, tidak ada kuasa, jantung lemah, dokter sudah tidak bisa, perlu kuasa, maka Tuhan hadir dan menangkal kekurangan kuasa itu melalui kuasa yang dinyatakan dalam diri kita, sehingga kita bisa berkata, jantung engkau sempurna dan sempurna. Jelas ya? Tempat Allah melipat gandakan gaya hidupnya. Melipat gandakan itu apa? 1 jadi 5, 1 jadi 10. 10 kali 10 berapa? 100. 100 jadi 100 kali 100 berapa? 10.000. Itu lipat ganda. Jadi tidak perjumlahan. Nek perjumlahan 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Itu penjumlahan. Tapi nek 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi berapa? 16 kali 16 berapa?
Itu lipat ganda. Jadi kita akan bisa melipat ganda seperti itu, saudara. Ya, menjadi komunitas sejati yang bermultiplikasi, berlipat ganda. 2 jadi 4, 4 jadi 16, dan seterusnya. Sel kita itu berlipat ganda, saudara. Ya, dulu sebelum kita dilahirkan, benih dari ayah nempel di telur di rahim ibu, lalu dari sel yang satu jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 8, sehingga jadi seperti ini. Berlipat ganda itu. Gaya hidup Allah lebih efektif bila dipraktekkan dengan jumlah orang yang terbatas. Orang sampai. Saudara, Pak Karno dulu pernah berkata, beri saya 10 atau 100 pemuda, saya akan mengguncangkan dunia. Orang sampai, tetapi orang yang betul-betul militan, yang betul-betul sejati. Kenapa saya menyampaikan ini di ibadah yang tidak dihadiri penuh? Jadi betul saudara, saya tahu kadang-kadang saya berpikir ini tak peno pada waktu sore atau menteri minggu ya. Soalnya ini betul-betul berbobot, terus yang terima cuma sidik eman-eman, persiapannya eman-eman. Tapi Tuhan kasih tahu, justru yang hadir seperti ini, saya yakin yang lebih sungguh-sungguh. Begitu, saudara sungguh-sungguh dah, kerja, kurang apa, langsung cepat mandi ya, sudah mandi ya. Kadang-kadang ada nggak sempat mandi, datang, nggak apa-apa, karena apa? Sungguh-sungguh, ingat. Orang yang sungguh-sungguh itu yang akan berlipat ganda, nulari. Paling enggak semangat saudara sudah nulari. Ya dong. Misalnya saya ada rasa udan misalnya gitu ya. Wah paling kok sih terkomat siji. Oh, aku ada rasa misalnya begitu. Pendeta bisa dong ada rasa. Bisa. Tapi kita kasih buka gereja nunggu jamnya sing teko rolas. Wah, nular saudara. Wah, semangat. Melek betul ya. Ya kan? Setuju? Setuju. Jadi saudara dipilih Tuhan untuk nulari yang lain. Halo. Fokus komunitas adalah menularkan gaya hidup Allah kepada orang-orang yang belum percaya. Nular. Nanti kapan-kapan kita coba ya, saya sudah ada bahannya orang Kristen yang berulang. Ya, jadi kayak itu, kayak virus. Wih, virus tapi virus yang baik. Yang dilipat gandakan adalah gaya hidupnya, bukan jumlahnya. Jadi yang pertama yang ditularkan itu gaya hidup. Orang kaya, tapi nanti pada waktunya saudara, gaya hidup, bobot hidup, nilai hidup yang berbobot itu nular kepada satu orang berbobot, nular kepada satu orang berbobot. Yang ditularkan gaya hidupnya. Tapi ini nanti nular. Aku juga masih nular. Wah itu nanti jumlahnya otomatis akan banyak. Tetapi tujuannya bukan hanya jumlahnya, tetapi gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya nular, pasti jumlahnya menular. Kalau hanya jumlah, bisa saja jumlahnya oke, lalu entek gitu ya. Tapi nek gaya hidupnya yang nular, gaya entek. Mesti terus. Ya.
Jelas ya? Estek sudah. Nek wis entek ngene ora sedherek tok sing seneng ku ya seneng. Burung kemarin ngomong be aku wis lemes lho kemarin aku wedine ceblok. Ya bojoku kok bae gak barbar. Aku terus mikir lagi loh malam ini nek ini itu kapoten gak barbar mesti merosot yang teko. Makanya aku tadi kan bolak-balik lihat belakang. Teko tambah puji Tuhan. Ini yang gak sempat datang kan siapa Yusak KPARI loh, mungkin ulangi kerja sodok plong. Tapi ojo karena plong terus saenake dawa neh rojam. Aku tidak ngomong sama guru, dia ngomong aku nek sore cuma sak jam setengah. Apa iya? Iya. Terus aku tadi ngomong gini loh, kok aku cuma setengah jam. Loh, karena itunya cuma sidik loh, saudara. Tak bayang loh setengah jam bar, cuma 6 loh. Tapi baterai tinggal Setengah jam. Sak jam dulu, 1 menit. Bayanganku setengah jam wis bar loh, cuma slide-nya kan cuma 6. Ternyata, tapi kan, ya wis minta ampun, mas setengah jam ora iso. Tapi saudara bisa nangkep ya. Banyak nangkepnya atau banyak orang ngerti? Besok balik. Banyak nangkepnya ya. Yuk kita berdoa. Kita nyanyi kasih dari surga 2 kali saja. Kasih dari surga, ya.
kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Saudaraku, terimalah love encounter, terimalah trust encounter, terimalah power encounter dari Roh Kudus, sehingga hidup kita semua sempurna dalam kasih, sempurna dalam kebenaran, sempurna dalam kuasa. DNA-Mu ada dalam hidup kami satu demi satu ya Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah kasih dari Tuhan. Terimalah kuasa dari Tuhan. Terimalah kebenaran dari Tuhan. Hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Engkau akan jadi serupa dengan gambar Allah yang hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Engkau akan menjadi kuat di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Jadilah seperti yang Tuhan kehendaki. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan teruskan ini dengan tema bagaimana komunitas. Hari ini apa komunitas? Besok bagaimana?